Bayangin seorang mantan pasukan intelijen paling mematikan yang pernah dimiliki oleh pemerintah, tiba-tiba memilih hidup tenang sebagai seorang supir taksi sob. Namun ternyata ketenangan itu nggak bertahan lama. Dia harus kembali kehilangan dan menghadapi sebuah pengkhianatan besar yang terjadi di antara para mantan rekan pasukannya sendiri. Sebuah kasus besar yang seharusnya mereka pecahkan bersama, malah berubah jadi perang saudara yang mengerikan. Nah, kira-kira gimana jadinya kalau para agen intelijen ini saling memburu satu sama lain, sob? Oke, nggak usah lama-lama lagi, karena film ini beneran tegang banget. Langsung aja kita mulai cerita film ini, sob. Kisah ini bermula di Istanbul, Sob. Di sebuah kereta, seorang pria yang menyamar dengan penampilan religius ini datang dengan sebuah misi khusus. Dia adalah Robert, mantan pasukan intelijen pemerintah yang paling mematikan. Di kereta itu, dia melihat seorang pria yang mencurigakan dengan seorang gadis kecil. Instingnya emang gak pernah salah, Sob. Robert pun berjalan menuju bar kecil di kereta itu. Dia meminta segelas air panas dan menanggapi seorang pria yang mengajaknya berbicara. Obrolan itu awalnya memang sekedar obrolan basa-basi bagi si pria itu. Namun ternyata enggak bagi Robert, sob. Robert tahu bahwa pria yang mengajaknya berbicara ini baru saja menculik putrinya sendiri dari mantan istrinya untuk balas dendam atas rasa sakit hatinya. Dengan nada yang tenang namun dingin, Robert mencoba memperingatkannya agar menghentikan aksinya itu. Namun si pria ini justru nggak terima dan meminta anak-anak buahnya untuk langsung menyerang Robert. Sebagai mantan pasukan khusus paling mematikan, tentu Robert bisa dengan cepat mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Dengan gaya khasnya yang selalu menyetel timer di jam tangannya, dia pun dengan cepat menghabisi anak buah pria itu satu persatu di sebuah gerbong kereta api, sob. Lalu setelah selesai dengan anak buahnya, Robert menghampiri dan duduk di depan pria itu. Robert memintanya untuk mengembalikan gadis kecil itu kepada ibunya sebelum dia buat nasibnya sama dengan anak buahnya yang lain. Akhirnya berkat aksinya itu, Robert berhasil membawanya kembali ke Boston dan mengantarkan gadis kecil itu kembali ke pelukan ibunya, sob. Robert kembali menjalani hidupnya dengan tenang sebagai supir taksi, sob. Dia mendengarkan keluh kesah penumpangnya silih berganti dengan ramah setiap harinya. Robert juga bertemu seorang penumpang lansia yang selalu memberinya nasihat dan menceritakan kesehariannya pada Robert, sob. Selain itu, Robert selalu memesan sebuah buku di toko yang sama, di mana anak yang dia selamatkan hari itu ternyata adalah anak dari pemilik toko buku ini. Mereka pun telah sepakat untuk menyimpan rahasia soal kejadian hari itu, sob. Sementara Robert menjalani hidupnya dengan tenang, kejahatan di belahan dunia lainnya masih terus bergulir. Di Belgia, seorang aset intelijen pemerintah yang sedang menjalani tugas pun terkejut saat dia pulang ke rumah dan menemui istrinya sudah penuh luka, sob. Sekelompok pembunuh yang belum diketahui berjalan atas perintah siapa ini pun langsung mengeksekusi istrinya di depan matanya dan memaksanya untuk menembak dirinya sendiri agar bisa merekayasa peristiwa mengerikan ini, sob. Namun untuk kasus kali ini, Robert belum turun tangan, sob. Dia masih sibuk mendengarkan cerita-cerita para penumpangnya. Hingga suatu malam, dia menjemput seorang perempuan dari sebuah hotel yang dititipkan oleh seorang pria. Dengan penampilan yang udah berantakan, perempuan itu terus merintih kesakitan dan menangis sepanjang perjalanan. Akhirnya Robert pun mengantarkannya ke rumah sakit dan mendatangi kembali tempat pria yang memesan jasanya tadi. Saat masuk ke dalam kamar tersebut, Robert pun berusaha untuk berbasa-basi dan berkata bahwa dia baru saja mengantarkan perempuan itu ke rumah sakit, sob. Robert yang meminta pria itu untuk mengakui apa yang baru saja mereka lakukan justru dianggap sebagai seorang pengganggu, sob. Pria itu mengunci pintu dan berkata bahwa Robert salah masuk ruangan. Robert pun langsung bersiap menyetel timer di jam tangannya dan menghajar semua orang yang ada di ruangan itu hingga habis hanya dalam waktu 29 detik aja, sob. Robert menyisakan seorang pria yang menangis ketakutan menyaksikan semuanya. Robert kemudian memintanya untuk menelpon polisi dan mengungkapkan secara jujur apa yang baru saja mereka lakukan terhadap perempuan yang baru saja diantar itu. Dan tak lupa, Robert memintanya untuk memberikan bintang 5 sebelum Robert pergi. Saat dia pulang ke rumahnya, dia dikejutkan dengan lampu rumahnya yang tiba-tiba saja menyala dan bersiap memasuki rumahnya dengan pistol. Namun ternyata dia justru menemukan Susan, teman baiknya yang datang
untuk mengajaknya makan malam bersama sob. Esokan harinya, lingkungan rumahnya dapat teror misterius yang menyasar kebun milik tetangganya dan mencoret-coret tembok rumahnya. Robert pun berinisiatif untuk membersihkannya dan disinilah dia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Miles yang menawarkan bantuannya untuk membersihkan coretan tembok itu. Miles yang bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan ibunya itu pun melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Akhirnya setelah deal, Robert pun meminta Miles untuk mulai mengechatnya setiap hari setelah dia pulang bersekolah sob. Robert pun kembali menjalani aktivitasnya sebagai seorang supir taksi sekaligus teman bagi Samuel. Mereka berbincang-bincang soal kakaknya Samuel yang hilang sejak puluhan tahun lalu akibat sebuah perang. Setelah itu Robert pergi ke Washington untuk menemui Susan dan suaminya yang bercerita soal kasus kematian keluarga agen intelijen di Belgia. Susan yang menjadi kepala dari penyelidikan kasus ini meyakini bahwa ini bukanlah kasus biasa sob. Saat memasuki TKP, setiap langkahnya benar-benar penuh perhitungan. Susan berusaha untuk memetakan segalanya demi mengungkapkan siapa pelaku sekaligus dalang di balik kejadian mengerikan ini. Dia melakukan penyelidikan ini dengan ditemani oleh Dave, dan Susan hampir saja berhasil mengungkapkan kasus ini dengan insting dan ketelitiannya sob. Namun saat Susan sampai di hotelnya, dia mendapatkan serangan dari dua anak muda yang mendorongnya begitu dia sampai di depan pintu kamarnya. Mereka menyerang Susan dan seolah ingin merampok semua uang yang dimiliki oleh Susan sob. Susan pun berusaha melawan mereka, tapi kali ini nasib tragis menimpanya. Serangan ini ternyata nggak pakai pelaku asli. Ada sebuah kelompok yang menginginkan kematian Susan, lalu memanfaatkan anak-anak muda dengan iming-iming uang untuk menyerang Susan sob. Setelah penyerangan terhadap Susan selesai dilakukan, anak-anak muda ini pun party di rumahnya. Namun mereka nggak tahu sob, kalau orang yang menyuruh mereka itu justru meledakkan bom di rumah mereka sebagai langkah untuk menghapuskan jejak. Robert yang sedang berbicara dengan Miles yang sedang mengecat tembok itu seketika terdiam begitu mengangkat telepon dari Brian alias suaminya Susan. Dia pun langsung bergegas meninggalkan semuanya dan pergi menuju rumah Susan di Washington. Kabar kematian Susan menjadi pukulan berat bagi Robert sob. Begitu tiba di kediaman Susan, dia hanya bisa mengamati dari jauh, melihat orang-orang berlalu lalang masuk ke rumah Susan untuk berbelasungkawa, karena semua orang mengira bahwa Robert telah lama mati. Robert pun hanya bisa berbicara dengan Brian. Dia menggali segala informasi yang bisa membantunya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sob. Robert menatap barang-barang Susan. Dia berusaha untuk mengakses handphonenya dan melihat semua data yang ada. Entah kenapa Robert yakin kalau kematian Susan akan membuka banyak fakta yang jauh lebih mengejutkan. Dia pun menyelidiki semuanya, termasuk mengakses CCTV hotel dan melihat kembali foto-foto kematian Susan. Hal-hal itu membuatnya yakin kalau ini bukan sekedar perampokan biasa sob. Karena Robert menemukan banyak kejanggalan dari kasus kematiannya Susan, akhirnya Robert pun memilih untuk terbang ke Washington dan menemui Dave, teman lamanya. Saat Dave sedang asik jogging, dia dikagetkan dengan kehadiran Robert yang selama ini dia pikir sudah mati, bahkan dia sendiri pernah datang ke pemakamannya Robert sob. Robert datang karena kesedihan yang mendalam atas kematian Susan dan juga kejanggalan-kejanggalan yang dia temukan. Salah satunya adalah luka tusukan yang ada di jasadnya Susan, di mana menurut Robert, luka tusukan dengan teknik jarak dekat seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus. Dave yang terkejut pun mendengarkan semua penjelasan Robert soal penyelidikannya atas kematian Susan dan mengungkapkan bahwa pelaku penyerangannya sudah meninggoy dengan kondisi yang mengenaskan dan diduga akibat ledakan gas di rumahnya. Namun mereka sama-sama meyakini bahwa itu adalah upaya penghapusan jejak dan akhirnya sepakat untuk mengungkap bersama-sama kasus kematian Susan ini sob. Setelah bertemu Dave, Robert kembali ke rumahnya dan memperhatikan Miles yang masih menjalankan tugasnya. Di tengah-tengah dukanya atas kepergian Susan, Robert tetap menyelidiki kasus pembunuhan keluarga aset intelijen di Belgia yang menjadi titik awal dari misteri kematiannya Susan sob. Dengan kecerdasan dan ketepatan instingnya
yang tajam, Robert pun mereka ulang kejadian itu dan membayangkan bagaimana sebenarnya tragedi itu terjadi. Tak lama setelah itu, Robert menghubungi Dave. Dia memberitahu semua hasil analisis dan pengamatannya, di mana kata Robert pelaku utamanya adalah seorang pria bertangan kidal, dan dia pun menyatakan kalau ada orang lain yang terlibat di dalam kasus ini, alias ini bukanlah sebuah kematian akibat bunuh diri, sob. Nah, Robert berharap Dave dan agensinya bisa dengan cepat menyelidiki siapa dalang dari kejadian ini agar bisa mengungkap kasus kematiannya Susan, sob. Karena Robert meyakini bahwa kematian Susan merupakan bentuk pesan berbahaya bagi semua orang yang terlibat dalam penyelidikan kasus keluarga di Belgia itu, sob. Suatu hari, Robert melihat Miles nggak datang untuk menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa. Tanpa pikir panjang, Robert langsung mengambil senjatanya dan pergi ke sebuah gedung tua, tempat para gangster muda sok keren itu lagi berkumpul, sob. Robert masuk dengan mudah. Dia menghajar satu persatu yang mencoba menghalanginya dan menemui Miles di antara para gangster ini. Lalu dia pun membawa Miles keluar. Tapi bukannya terima kasih, si Miles justru marah dan menuduh Robert jadi sok pahlawan dalam hidupnya. Miles pun ditantang langsung sama Robert buat nembak dirinya saat itu juga. Tapi tentu aja Miles nggak mungkin bisa, sob. Akhirnya, Robert yang justru mencengkram leher anak itu dan menodongkan pistol ke si Miles. Dia ngasih tahu untuk nggak usah jadi so jagoan kalau dia aja nggak bisa pegang senjata, sob. Setelah kejadian itu, Miles pun mendatangi rumah Robert. Dia berusaha menjadi anak yang baik dan kembali menawarkan bantuan untuk mengecat tembok rumah Robert, tentunya dengan harga yang telah mereka sepakati. Keesokan harinya, Robert kembali melakukan pekerjaannya sebagai supir taksi, dan saat dia membawa seorang penumpang, ternyata itu bukanlah seorang penumpang biasa, sob. Robert yang menaruh kecurigaan pun mencoba mengetes pria itu dengan mengalihkan rute yang salah. Tapi penumpang itu nggak protes, dan tiba-tiba langsung mencoba membunuh Robert di dalam mobilnya, sob. Don't fly that often, huh? Tapi ngebunuh mantan pasukan khusus paling mematikan gak mungkin semudah itu. Dengan mobil yang masih melaju cepat, Robert justru lebih dulu berhasil menusuk lawannya dan menembak dia langsung di dalam mobil. Kali ini Robert gak tahu musuhnya ini datang dari perintah siapa. Tapi yang jelas dia tahu kalau bahaya itu benar-benar udah ada di depan matanya, sob. Setelah berhasil menghabisi lawannya, Robert pun memindahkan dia ke bagasi, mengambil handphonenya, dan mendapatkan sebuah kode enskripsi. Setelah itu dia pun membakar mobilnya sendiri beserta jasad lawannya tersebut. Robert selalu bergerak lebih cepat dari semua musuhnya, sob. Setelah kejadian itu, dia mendatangi rumah Dave, menyerahkan sebuah handphone yang dia dapatkan dari seorang pria yang mencoba membunuhnya kemarin. Robert meminta Dave untuk membawa handphone itu ke kantor dan mengecek keseluruhan soal siapa yang mencoba membunuhnya kemarin. Robert juga menyampaikan kalau mereka semua dalam bahaya besar karena berusaha mencari dalang dari kematiannya Susan. Dengan senyum tipis, Robert menggunakan handphonenya untuk menelpon sebuah nomor yang dia temukan di handphone lawannya, sekaligus seseorang yang memerintahkan penumpangnya itu untuk membunuhnya kemarin, sob. Dan hasilnya, suara dering telepon itu justru terdengar dari HP-nya si Dave. Dave udah benar-benar gak bisa ngelak lagi, sob. Dia bilang setelah kematian Robert, dia beralih profesi menjadi pembunuh bayaran. Dan yang mengejutkan, ternyata Dave adalah dalang dari kematian Susan yang sesungguhnya, sob. Karena penyerangan itu sebenarnya gak bikin Susan mati, tapi luka tusukan jarak dekat kayak yang Robert ceritain sebelumnya lah yang membuat Susan pun meninggoy, dan ternyata itu adalah perbuatannya si Dave ini, sob. Gak berhenti cuma sampai di situ aja, sob. Kenyataan pahit lainnya yang mengejutkan adalah teman-teman lamanya si Robert ternyata turut terlibat dalam pengkhianatan besar ini, sob. Robert bilang bahwa mereka harus membayar semua perbuatannya karena telah melakukan sebuah kesalahan besar, yaitu membunuh sahabatnya. Setelah itu, Robert berhasil melarikan diri sementara waktu dengan menumpang ke mobil istrinya Dave yang akan pergi mengantar anak-anaknya sekolah. Dave yang kenal banget sama si Robert ini tahu kalau setelah ini Robert akan melakukan segala cara untuk membalaskan dendamnya atas kematian Susan. Dave pun memulai aksinya dengan mencoba menculik Brian, tapi Robert jauh lebih terdepan, sob. Dia pun langsung membawa Brian ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi sebagai sesama mantan pasukan khusus, tentu Dave juga punya banyak rencana yang lebih gila, sob. Saat Robert baru akan pulang menuju rumahnya, si Miles yang lagi
lagi mengecat rumahnya pun menelpon Robert untuk menanyakan apakah dia boleh meminta makanan di rumahnya. Dan saat itu terdengar suara gonggongan anjing dan ada 2 orang petugas pengantar pizza. Robert pun mengecek melalui CCTV-nya dan mendapati ada seseorang yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam rumahnya, sob. Akhirnya melalui panggilan sebuah telepon itu, Robert mengarahkan Miles untuk segera masuk ke dalam ruang persembunyiannya. Di sini Miles jadi tahu, sob, kalau Robert bukanlah seorang supir taksi biasa. Namun persembunyian itu tentu bukanlah sesuatu yang asing bagi Dave juga, sob. Setelah dia menyusuri rumah Robert, Dave merasa ada sesuatu di balik cermin ini dan saat berusaha untuk menembaknya, tiba-tiba aja si Robert menelpon dan meminta Dave untuk menemuinya di suatu tempat yang tentu dia tahu di mana Robert berada, sob. Miles yang mengira semuanya udah aman pun akhirnya keluar dari persembunyiannya, tapi yang terjadi justru si Miles ditodong pistol oleh Dave dan dijadikan sandranya, sob. Robert akhirnya pulang ke rumah lamanya, sebuah tempat yang udah lama dia tinggalin sejak kematian istrinya. Dengan sebuah lencana polisi dan beralasan baru pulang kerja, Robert pun melewati badai dan sengaja menjadikan daerah rumah lamanya sebagai sebuah medan perang. Karena seluruh penghuni di kota ini sudah dievakuasi akibat badai, sob. Dave pun menyusul Robert dan memerintahkan anak buahnya untuk berpencar mencari si Robert. Tapi seperti biasa, Robert selalu berada satu langkah di depan. Bagaikan bayangan, bahkan dari tempat tinggi pun Dave nggak bisa lihat di mana Robert bersembunyi, sob. Sementara itu, salah satu anak buah Dave yang berbadan paling besar diperintahkan untuk masuk ke sebuah gudang dan dia nggak sadar kalau rumah itu udah penuh jebakan yang mematikan, sob. Hanya dengan satu tombol, jebakan itu menyala dan langsung menombak anak buah Dave hingga meninggoy. Perburuan ini benar-benar makin sengit, sob. Setelah kematian anak buahnya yang pertama, Dave dan pasukannya pun makin waspada. Namun bukannya menemukan Robert, mereka justru menemukan foto-foto Susan bertebaran di mana-mana, sob. Saat mereka lengah, Robert dengan cepat kembali menghabisi anak buah Dave dengan 2 buah pisau yang membuatnya meninggoy seketika. Robert emang sengaja, seolah dia emang ngirim pesan kalau nggak akan ada maaf untuk orang-orang yang telah berani membunuh sahabatnya, sob. Setelah salah satu anak buahnya menemukan kalau temannya sudah meninggoy dibunuh Robert, Dave pun langsung memerintahkan anak buah terakhirnya untuk masuk ke dalam toko roti istrinya Robert, di mana si Robert ini udah lebih dulu memasang jebakan dan menduga kalau lawannya akan melemparkan sebuah bom. Dan benar aja, bom itu langsung meledak, sob. Tapi sayangnya, hal itu sama sekali nggak ngelukain Robert, malah justru membuat anak buahnya Dave terlempar dan meninggoy secara mengenaskan. Setelah kematian semua anak buahnya Dave, Robert memberitahu Dave bahwa saat ini hanya tersisa mereka berdua. Namun kali ini, instingnya Robert hampir aja meleset. Masih ada satu orang yang tersisa yang lagi bertahan di antara hidup dan mati, sob. Akhirnya Dave pun mengancamnya dengan menembakkan peluru satu persatu ke sebuah mobil, di mana ternyata ada Miles di dalam. Robert sadar kalau dia nggak boleh mengorbankan orang lain demi dendamnya sendiri. Dia pun mencari cara untuk bisa membebaskan Miles dan akhirnya memilih untuk menampakkan diri di hadapannya Dave, sob. Di atas sebuah menara tinggi, Robert pun menghajar Dave tanpa ampun. Meski bukan sesuatu hal yang sulit bagi seorang Robert, tapi perkelahian ini terjadi cukup sengit dan membuat mereka seolah lupa kalau mereka dulunya adalah teman baik, sob. Dengan kemampuannya yang mematikan itu, Robert berhasil mencungkil matanya Dave dan menusuknya tepat di posisi yang sama dengan lukanya Susan. Dendam atas kematian Susan itu pun akhirnya terbayar bagi Robert, sob. Dia menendang tubuh Dave ke bawah dan membiarkannya hilang terseret ombak. Setelah itu, dia menyelamatkan Miles yang terluka akibat peluru milik Dave dan juga sedang kebingungan siapa sebenarnya Robert ini. Tapi semuanya telah selesai, sob. Susan mungkin gak akan bisa kembali lagi, tapi bagi Robert, segala kekacauan itu udah berhasil dia selesaikan. Gak hanya membayar dendamnya atas kematian Susan, tapi Robert juga berhasil membuat Miles kembali ke sekolah dan menyelesaikan teror di sekitar rumahnya. Selain itu, dia juga berhasil membantu Samuel untuk bertemu dengan kakaknya yang telah puluhan tahun hilang itu, sob. Hal ini menunjukkan kalau Robert emang bukan orang sembarangan. Dan akhirnya film pun selesai.
Kalau kita lihat, mungkin emang nggak ada bedanya antara Robert dan Dave yang sama-sama saling menghabisi di akhir cerita, Sob. Tapi bedanya, apa yang Robert lakuin ini bukan untuk kepuasan pribadi, melainkan sebuah cara yang dia percaya untuk menegakkan keseimbangan moral di dunia yang udah rusak. Karena seperti kata salah satu sejarawan Rusia, Sob, garis yang memisahkan kebaikan dan kejahatan itu tidak melintas di antara negara atau kelas sosial, tapi dia tepat ada di dalam hati setiap manusia. Dan benar apa yang dikatakan oleh salah satu filsuf Inggris, satu-satunya hal yang dibutuhkan agar kejahatan menang adalah ketika orang-orang baik itu tidak melakukan apa-apa. Kadang diam justru bikin kejahatan itu jadi menang, Sob. Dan Robert cuma memilih untuk nggak diam aja. Jadi gimana menurut kalian? Kalian setuju atau enggak sama tindakan Robert ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita dari film-film seru lainnya, Sob.